Cafe Rio. Malam Rio. Gimana? Maju dong, biar kena lampu, biar jadi performer juga malam ini. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Sibuk apa nih selain bikin baju, bikin koleksi buat show? Ada kesibukan lain kali? Piara binatang kali atau enggak ya? Ya masih itu sih seputaran itu enggak ya masih Seputar baju ya, pokoknya seputar baju. Baju udah mesin jahit. Makin lama makin seru aja ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Boleh dong Rio duduk dulu di sini. Silahkan ya. Ya. Oke, inilah Cafe Rio yang akrab dipanggil Rio. Tapi suksesnya seorang performer di dunia hiburan tidak bisa lepas dari peran media yang ikut mendukung kehadirannya. Untuk itu, malam ini juga telah hadir Mbak Isabel Yahya, Editor-in-Chief dari majalah Harper's Bazaar Indonesia. Selamat malam, Abel. Baik, cantik banget sih. Sini dulu bajunya boleh dong tahu bajunya siapa? Rio udah pasti. Keren banget ya. Ya, oke. Silahkan duduk Abel, kita ngobrol-ngobrol dulu deh kalau gitu. Tapi sebelum kita mulai, saya mau kasih tahu sedikit deh aturan main kita malam ini. Jadi nanti kan saya akan ngobrol dengan Rio dan dengan Mbak Abel. Kalau di antara kalian ada yang mau langsung mengajukan pertanyaan, langsung saja tanya, silakan saja. Kalau enggak nanti kalau di akhir acara mereka sudah pada pulang, pertanyaannya sudah lupa, jadi rugi sendiri. Nggak tahu apa yang mau ditanya, nggak dapat jawabannya. Nanti diselak saja boleh, paling kita yang marah. Enggak kok, yang barusan terakhir itu adalah bercanda saya. Oke, kita mulai saja. Juga ada berita, ada informasi sedikit yang menarik. Nanti ada 10 souvenir dari Rio dan dari majalah Harper's Bazaar Indonesia. Ada 10 kuis yang akan saya tanyakan ke kalian. Siapa yang bisa jawab, itu yang beruntung pastinya. Oke, kita mulai saja dari Rio pastinya. Jadi gini Rio, banyak yang mau tahu sebenarnya yang membuat Rio menjadi desainer siapa sih? Atau inspirasinya siapa atau apa ya? Tes. Pertamanya sih sebenarnya hobi ya. Jadi waktu kecil itu emang saya di kelas itu udah suka ngegambar. Dari pelajaran saya selalu ngegambar. Terus ya. Apa yang digambar Rio? Pertama tuh waktu saya pertama banget itu gambar itu masih nyetak masih jiplak-jiplak gambar waktu kecil tuh komik pertama masuk Jakarta. Gitu ya. Jadi komik waktu itu masih Dragon Ball, Doraemon. Nah, pertamanya ngegambar itu. Pertamanya ngegambar komik-komik. Terus lama-lama ada satu komik yang mempengaruhi saya banget. Mungkin sampai sekarang juga ke garis rancang saya, Rose of Versailles. Jadi itu kisah tentang Mary Antoinette. Di situ kan gambarnya gaun-gaun semua, Mas More. Jadi bagus banget gitu. Nah, dari situ mulai berubah gambarnya yang tadinya gambar Dragon Ball, Doraemon, Sailor Moon dan sebagainya, berubah mulai ke gaun dan akhirnya lebih ke detail-detailnya dan ya mulai di situ. Dari situ ya kamu tertarik jadi menjadi desainer. Ya. Oke. Dari si Doraemon kemudian menjadi si Maria Antoinette ini, kemudian kamu mempunyai sebuah karakter yang orang bilang kalau kita ini juga salah satu rancangannya Rio, dan kalau dilihat kan karakternya memang sangat berbeda, boleh dibilang dramatis, ya kan? Kamu mungkin memang senang situ. Jadi waktu mula-mula jadi desainer itu tujuannya apa? Memang mau membuat orang menjadi terkejut atau mau punya ciri sendiri atau mau menjadikan Doraemon atau gimana? Pertamanya itu tadi sih karena saya tuh selalu terinspirasi itu wanita awalnya gitu. Jadi gimana kayaknya wanita itu buat saya suatu ciptaan, suatu bentukan yang indah banget dan gimana saya bisa dengan talenta yang istilahnya yang diberikan Tuhan tuh saya bisa mengarah ke sana gitu loh, bisa membuat sesuatu yang memperindah lagi wanita. Nah, mungkin dari situ saya suka gambar dan jadinya ke fashion. Tapi dengan tipe baju yang kamu buat seperti ini sebenarnya gampang nggak sih mendapatkan pelanggan atau yang mau membeli baju kamu atau berbeda yang kamu buat untuk mereka? Sebenarnya justru
Dibilang justru sebenarnya gini, ada satu kejadian lucu juga, Mas Muara mungkin kenal juga dengan salah satu wartawan senior lah gitu. Nggak boleh disebut ya. Ya. Nah, itu rahasia ya. Ya, wartawan boleh, senior, apa-apa. jadi dan selalu memperhatikan perkembangan saya dari saya istilahnya masih saya belajar, kemudian saya ikut Siapa lomba. sih? Iya, oke. Nah terus sampai terakhir yang cerita Lady Gaga, akhirnya dia telepon saya, dia bilang ya dia ucapin selamat dan dia sedikit tanya jawab sama saya, terus dia bilang Rio, sejujurnya saya ngomong gitu ya sama kamu, walaupun istilahnya kamu udah kepilih sebagai Dewi Fashion Night 2010 gitu, saya tetap masih sedikit ada keraguan sih sama kamu, karena dengan garis rancang kamu ini apa mungkin diterima di pasar Indonesia. Saya bilang terus terang saya pribadi juga, saya juga sedikit banyak juga kayaknya kaget juga gitu dengan penerimaan pasar gitu. Karena pada saat saya berkarya itu, saya cenderung, dan ini kelemahan saya cenderung untuk nggak mikirin maksudnya siapa yang akan pakai, kemana dipakainya dan segala macam. Dan itu semua kan diajarin kan, waktu saya sekolah pun diajarin bahwa kita tuh dalam mendesain tuh ada istilahnya ada patokannya, garis-garis batasnya. Dan buat saya gitu, ini mungkin kelemahan saya, tapi juga mungkin karena kelemahan saya ini hanya saya yang sendiri yang nyebur, nah mungkin jadi sesuatu yang menonjol gitu buat saya. Nah, pada saat itu saya nggak mikir, jadi waktu pertama kali saya mulai membuat koleksi pun saya nggak mikir ini siapa yang nanti yang akan pakai, terus kemana yang siapa aja yang bisa pakai gitu, dan acaranya apa, saya nggak mikir gitu. Karena saya pikir ya ini saatnya saya berkarya gitu, saya hanya berusaha untuk jujur menampilkan apa yang saya rasa yang terbaik. Gitu dari saya gitu. Jadi apa yang kamu ingin ekspresikan, kamu langsung tampilkan di desain-desain itu. Benar. Tapi setelah berjalan sekian lama, gimana nih komprominya? Ada yang dibatas-batasin, dikurang-kurangin, atau tetap bodo amat saya mau bikin yang sesuatu yang mau saya, atau gimana? Nah, kalau misalkan untuk koleksi saya pribadi, terus terang saya cenderung sebodo amat. Maksudnya arti misalkan untuk koleksi saya pribadi gitu ya, untuk show. Saya cenderung yang penting saya tampilkan apa yang emang saya rasa saya mau saya keluarkan gitu, dan itu terbaik dari saya. Nah, kalau untuk ke pangsa klien, buat saya pangsa pasar sekarang tuh udah lebih melek fashion ya Mbak Isabel ya, lebih ngerti gitu bahwa apa yang ditampilkan si desainer di atas panggung itu nggak mesti melek-melek dipakai gitu, nggak akan nggak pastinya langsung si pemakainya, si klien itu pakai persis seperti yang di atas panggung. Enggak, mereka udah lebih ngerti bahwa apa yang ditampilkan di atas panggung itu sekedar imajinasi dari si perancang dan karakter yang dijual gitu, bukan baju itu sendiri tapi karakternya yang dijual. Dan mereka cukup mengerti situ, mereka ngerti kalau Rio tuh karakternya tuh dramatis, glamor, dan mereka datang ke saya dengan harapan mendapatkan karakter itu gitu. Mungkin ada yang mau ditambahin. Rio juga cukup detail ya, dan dia juga sangat menonjol gitu, which is kalau kita bisa bilang ini lebih haute couture dibanding ready to wear, dibanding pret à porter gitu. Jadi ada koleksi yang dibuat untuk di panggung, itu yang sesuai dengan keinginannya, dengan tadi yang Mbak Abel bilang dengan teknik couture ya, di busana, jadi yang dikerjakan dengan tangan dengan segala kejelimetannya, karena karakternya memang lebih seperti itu ya. Oke. Masih banyak, ini baru satu pertanyaannya. Saya ada 15 atau 28 atau 75 pertanyaan. Tenang. Iya, ada yang mau nanya dulu nggak nih? Itu baru satu, jadi kok 75 ngebayang nggak nanti selesainya jam 12 malam? Nggak apa-apa, kita asik. Ya boleh silakan. Sebelumnya boleh berdiri dan sebutin nama, alamat, hobi. Nama saya Anggi Susilo. Anggi Susilo dari Universitas Mustopo, Senayan. Actually, I love fashion so much. Bagus dong. Ya, terus apa sih yang melatar belakangi kok Kak Rio suka mengirim baju ini untuk Lady Gaga gitu, specially gitu. Kenapa nggak Katy Perry, Britney Spears gitu kan? Terus ada nggak sih Kak Rio beringin kesempatan mau ngasih baju ke artis Indonesia siapa gitu? Kalau mau ini siapa gitu ya. Terus ada nggak sih keinginan untuk, kan Kak Rio kan alirannya kan ke glamour gitu kan? Ada nggak untuk ngeciptain trending gitu seperti bohocik gitu? Bohocik, bohemian chic. Bohemian chic ya. Bohocik ya. Oke, thank you. Anggi, terima kasih ya. Sebenarnya pertanyaan itu ada di daftar saya. Kamu
colong ya tadi lihat di depannya. Atau kamu gantiin saya di sini yuk. Oke, ya Rio silahkan dijawab. Iya, pertama kenapa yang Lady Gaga, kenapa nggak artis lain itu ya? Karena satu kesempatannya emang pada saat itu ya buat saya pribadi yang menarik dari semuanya itu paling menarik ya buat saya Lady Gaga gitu. Maksudnya ya bisa dibilang dia pionirnya ya Mas Muara ya. Pertama tuh artis yang berani tampil istilahnya nggak Cukup berani. Iya, nggak mikir ya. Berani beda deh gitu maksudnya Karena dia. kamu juga begitu, mendesain tidak mikir jadi, juga jadi punya kayaknya kesamaan. intinya karena sama. kesamaan. Terus jadi saya pikir sebenarnya juga itu gimana mulanya itu kan ketidaksengajaan gitu ya. Terus dari situ ternyata mendapat sambutan baik ya. Akhirnya gayung bersambut istilahnya gitu. Sebenarnya apresiasi dari Lady Gaga sendiri terhadap Rio dan itu juga berkat peran media di situ dan akhirnya jadi hubungan yang baik. Gitu. Jadi kalau ditanya kenapa bukan Katy Perry atau tadi siapa Britney Spears, mungkin karena kesamaan keberaniannya, kesamaan visi sama kenekatannya dalam menampilkan diri ya, dan dalam arti yang positif. Nah tadi Abel sudah menyinggung bahwa ini juga tidak bisa lepas dari peran media. Sebenarnya seberapa jauh sih Abel media itu berperan bagi kesuksesan seorang desainer atau para penampil yang lain, itu seberapa jauh sih sebenarnya? Sebenarnya peran media sendiri terutama media untuk publishing fashion dan lifestyle tentunya support desainer ya, dan akan selalu support emerging dan juga young designers yang lokal. Dan sudah pasti juga di sini kaitannya adalah Rio sendiri mendapat kesempatan waktu itu untuk show tunggal. Waktu itu nggak tunggal, sorry. Show bersama untuk Dewi Nights ya, Jakarta Fashion Week. Dan di situ juga sesama media kita selalu mengundang, terutama media internasional. Dan di situ Rio mendapatkan kesempatan itu karena memang media internasional tersebut datang dan meliput acara tersebut, dan langsung dengan sekarang kecanggihan teknologi itu sudah bisa diedarkan dimanapun, apalagi di social network, dan itu mendapatkan informasi sekarang sangat cepat dan sangat lengkap ya. Jadi dari situ juga Nicola Formicetti, which is the stylist of Lady Gaga, dan dia juga mendapatkan informasi itu secara cepat, dan dia udah mengetahui Rio sebelum Rio memperkenalkan diri, dan dari situ juga bisa ada peran besar yaitu media membantu dan membuka jalan. Gitu. Tentunya pengaruhnya besar sekali. Gitu. Jadi memang media berperan sekali ya, apalagi dibantu sekarang oleh teknologinya yang memungkinkan orang mendapat informasi lebih cepat, melihat karya di negara lain bahwa ada seorang desainer dengan karya yang baik. Jadi itu mempermudah jalan untuk menjadi lebih terkenal. Kalau gitu kita boleh diceritakan kembali nggak, diulang kembali, karena kalau tidak salah Rio-nya yang pada awalnya juga mengirimkan ke timnya Lady Gaga. Apa benar seperti itu? Nggak takut ditolak tuh waktu itu. Pede banget ya. Iya, memang harus begitu hoki ya. Itu. Hoki antara pede dan hoki. Jadinya guts juga itu diperlukan sih, keberanian. Ya, betul, keberanian itu perlu sekali. Keberanian, siapapun. pede, hoki. Hoki. Jadi pertamanya itu sebenarnya setelah saya show itu banyak sekali saya dapat banyak masukan lah dari teman-teman lokal maupun juga fashion blogger yang dari luar juga. Mereka nanya, Rio, karakter kamu ini kan unik gitu dan kayaknya cenderung berbeda gitu daripada yang udah dari pasaran yang lainnya. Kayaknya cocok ya kalau misalkan Lady Gaga ini pakai baju kamu. Nah itu awalnya teman saya cuma ngomong bercanda gitu doang gitu. Terus saya pikir pada saat itu ya keren sih gitu, tapi kayaknya nggak mungkin deh gitu buat sekarang ini kayaknya apa yang budaya timur untuk masuk ke barat itu ekspansi dari timur ke barat itu agak sulit ya Mas Muara. Lain sebaliknya, kalau dari barat ke timur itu mudah sekali gitu. Di barat ada tren apa, kita di timur berbondong-bondong ngikutin, oh ini yang in style now ya, yang hot sekarang ini gitu. Nah sekarang kalau dari timur ke sana kayaknya itu agak sesuatu yang sulit. Pada saat itu saya pun selalu mikirnya seperti itu gitu. Tapi saya ini suka tantangan gitu. Saya suka kayaknya kalau belum dicoba nggak afdol gitu. Nah kenapa enggak gitu. Terus akhirnya saya mulai mencari-cari
cara gitu, celah lah istilahnya untuk mendekatkan diri ke Lady Gaga Lady gitu. Gaga, Dan akhirnya saya ini dapat ya. info dari teman-teman media juga bahwa ya Nicola dan sebagainya. Akhirnya saya coba memberanikan diri ngirim pesan. Saya bilang saya memperkenalkan diri, hai gitu. Nggak ada ekspektasi tinggi seperti apapun, nggak ada Mas Mora. Hanya saya ya sebatas perkenalan diri aja. Hi, my name is Tex, I'm from Indonesia, new designer, and mungkin nggak nyampe 5 menit, nggak nyampe 10 menit itu langsung di reply balik sama Nicola Formichetti, dan dia bilang, hai, dia bilang kalimat pertama yang dia ucapkan tuh saya ingat banget, dia bilang, hi, I know who you are. Dia langsung bilang, I know who you are, dia bilang. Jadi saya juga sempat kaget pas baca message-nya gitu, karena ya saya nggak nyangka gitu Nicola Formichetti bisa tahu gitu, dan akhirnya dia mulai mengajukan gitu, kamu tertarik nggak sebenarnya, tim saya tuh sudah lama mencari kamu gitu untuk berkolaborasi, cuma ya mungkin mereka agak sedikit kesulitan untuk mencari saya secara langsung. Nah, akhirnya berkat media juga akhirnya nyampe juga di situ, akhirnya ya dikirimlah baju saya itu gitu. Oke. Seru ya, boleh dong kasih tepuk tangan, ceritanya seru banget loh, seru banget. Masih ada cerita lagi lanjutannya, itu baru bagian 1, ya kan ada tahap berikutnya lagi. Tapi saya mau kasih kuis dulu, kuisnya gampang sekali. Dan hadiahnya tadi seperti yang bilang dari Rio dan dari Harper's Bazaar. Pertanyaannya, apa sih at America itu? Ayo, siapa yang bisa? Ya silakan Mas, yang di atas. Wah, kalau ini pakarnya kayaknya. Oh enggak ya. High Tech Cultural Center. Iya. Lalu. I mean in digital ways. Oke.